Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi kelas 9 bab 2 tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Nah, di video sebelumnya kita telah membahas cara mencari atau menyelesaikan akar-akar persamaan kuadrat, yaitu tentang faktorisasi. Nanti kalian bisa lihat di atas ini ya, atau diklik. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan melengkapi kuadrat sempurna. Nah, di sini ada sebuah contoh, x kuadrat ditambah 4x ditambah 1 sama dengan 0. Jadi melengkapi kuadrat sempurna itu nanti si hasilnya itu bukan bilangan bulat si x-nya itu gitu. Jadi bisa akar atau bilangan irasional ya. Nah, kalau misalkan faktorisasi kan kemarin ini kan yang B ya, ini C. Berapa ditambah berapa hasilnya harus 4B, terus berapa dikali berapa itu hasilnya harus C1. Kan nggak ada ya, nggak ada angka yang nilainya sama gitu. Ketika ditambahkan hasilnya 4, ketika dikali hasilnya 1 nggak ada. Makanya dia caranya dengan melengkapi kuadrat sempurna. Nah, caranya yang pertama, kalau misalkan dia di sini bilangan A-nya itu 1 atau nggak ada angkanya ya, ini kan nggak ada angkanya ya, atau 1, berarti yang pertama si bagian C ini kita pindah ruaskan ke melewati sama dengan ya. Jadi x kuadrat ditambah 4x sama dengan, ini kan positif ya, positif pindah ruas melewati sama dengan jadi negatif 1. Nah, udah ini lalu ditambahkan yang C-nya ya, si C nanti di sini C-nya itu adalah nanti B per 2 kuadrat. Jadi si ruas kanan ditambah C, si ruas kiri juga nanti ditambah C ya. Berarti ini x kuadrat ditambah 4x ditambah B per 2 kuadrat. B nya ini kan 4 ya, berarti 4 per 2 kuadrat. Ingat B-nya ini kan 4 ya, jadi 4 per 2 kuadrat kan B per 2 kuadrat sama dengan min 1 ditambah 4 per 2 kuadrat. Nah, ini bisa dibagi enggak? Ini kan bisa dibagi ya, 4 dibagi 2. 4 dibagi 2 itu yang C-nya ya, kan 4 per 2 kuadrat. 4 dibagi 2 itu adalah 4 dibagi 2 itu adalah 2, berarti 2 kuadrat. Jadi kita ubah ini menjadi 2 kuadrat. X kuadrat ditambah 4x ditambah 2 kuadrat sama dengan min 1 ditambah, ini juga diganti dengan 2 kuadrat. Nah, habis itu lihat di sini yang ada pangkatnya. Ini kan x pangkat 2 terus 2 pangkat 2. Nah, yang pangkatnya itu kita gabungkan jadi x. Nah, lihat di sini awalnya di sini kan ditambah ya, berarti ditambah 2 kuadrat. Jadi kalau di sini ditambah, kalau dikurangi gitu. Sama dengan min 1 ditambah 2 kuadrat itu adalah 2 kali 2 kan 4 ya. 4. Nah, ini masih x ditambah 2 dikuadratkan sama dengan, nah ini jumlahkan dulu, min 1 ditambah 4 itu kan hutang 1 dibayar, ini ceritanya dibayar ya, dibayar 4, jadi sisa uangnya itu adalah 3, jadi 3. Nah, kita kan akan mencari nilai x-nya, berarti si kuadrat ini gimana? Nah, nanti kalau misalkan ada A kuadrat itu kalau misalkan dipindah ruaskan atau si kuadratnya dihilangkan itu jadi plus minus akar A. Nah, jadi ini nanti x ditambah 2 sama dengan plus minus akar 3 gitu ya. Jadi x ditambah 2 plus minus akar 3. Nah, nanti si plus minus itu jadi ada si plusnya bisa buat x1, si minusnya bisa x2. Nah, sekarang kita berarti gini dulu ya, x ditambah 2 sama dengan plus akar 3 atau x ditambah 2 sama dengan minus akar
3. Kan kita akan mencari nilai X-nya ini. Berarti si X-nya gimana? Si 2-nya digimanain? Berarti si 2-nya kita pindah ruaskan. Ini misalkan X1 sama dengan, nah si ini plus 2 ini kita pindah ruaskan. Ini kan positif. Melewati sama dengan berarti jadi negatif. Berarti negatif 2 plus akar 3. Ini X1 ya. Nah, berarti ini, oh ini mohon maaf, ini minus ya. Tadi kan plus minus, ini plus, ini minusnya. Nah, berarti kalau ini X2 sama dengan, nah ini kita pindah ruaskan lagi. Ini kan minus ya atau negatif, berarti pindah ruaskan. Berarti jadi positif 2 ditambah 2 minus akar 3. Jadi ini X1-nya, penyelesaiannya X1-nya min 2 ditambah akar 3, X2-nya 2 dikurangi akar 3. Nah, sekarang masih melengkapi kuadrat sempurna, tapi si A-nya itu ada angkanya gitu, bukan 1 ya. Nah, gimana caranya? Yang pertama, kita bagi dulu dengan A, dengan depannya semua ya. Dibagi berapa? Berarti dibagi 2. 2 dibagi 2 kan 1 ya, berarti X kuadrat ditambah 5 dibagi 2 berarti 5 per 2X ditambah 3 dibagi 2 berarti 3 per 2 sama dengan 0. Nah, ini kan udah tinggal 1 ya, 1X. Nah, setelah ini berarti sama. Kalau gitu ininya tinggal dipindah ruaskan. Kan tinggal X-nya aja ya, atau 1. Berarti tinggal pindah ruaskan. Berarti X kuadrat ditambah 5 per 2X. Nah, sama dengan ini pindah ruaskan negatif 3 per 2. Nah, udah ini baru kita tambahkan C-nya. C itu kan B per 2 dikuadratkan ya. Berarti X kuadrat ditambah 5 per 2X. Berarti ditambah ya. Berarti B per 2 kuadrat itu berarti B-nya kan 5 per 2 ya. 5 per 2 dikuadratkan. Nah, B per 2 itu kan artinya setengah dikali B dikuadratkan ya. Berarti setengah dikali 5 per 2 dikuadratkan. Berarti 1 kali 5 kan 5. 2 kali 2 4. Berarti hasilnya C-nya itu adalah 5 per 4 dikuadratkan. Berarti ditambah 5 per 4 dikuadratkan sama dengan, ini juga sama ya, berarti ruas kanan kirinya berarti ditambah 5 per 4 dikurang min 3 per 2 ditambah 5 per 4 dikuadratkan. Nah, di sini kan ada akarnya pangkatnya ya, pangkat 2 berarti X kuadrat X ditambah 5 per 4 kuadrat gitu ya. Ini tambahnya dari sini. Sama dengan min 3 per 2 ditambah 5 kuadrat itu kan 25. 4 kuadrat itu adalah 16. Nah, ini kan yang diambilnya cuman X pangkat 2 ditambah 5 per 4 pangkat 2 gitu. Jadi si ininya nggak diambil karena kan kita ada mewakili hanya X ini aja. Jadi nanti kita akan mencari X1 dan X2 nya. Jadi yang diwakilinya sama X kuadrat. Nah, ini kita jumlahkan dulu ya yang bagian sebelah kanan berarti ya. Berarti ini tetap X ditambah 5 per 4 kuadrat sama dengan, nah cari KPK dari 16 dan 2. Berarti itu 16 ya, penyebutnya kan 2 dan 16. 16 dibagi 2 8. 8 kali 3 24. Berarti min 24. Ditambah 16 bagi 16 1. 1 kali 25 25. Nah, berarti kita jumlahkan lagi nih, X ditambah 5 per 4 kuadrat sama dengan hutang 24 dibayar 1. Berarti sisanya 1 per 16. Berarti sekarang pindah ke sini. Ini dihapus dulu ya. Nah, ini kan udah ada hasilnya. Sekarang kita hilangkan
pangkatnya, karena kita akan mencari nilai X. Sini ya. Berarti X ditambah 5/4 sama dengan plus minus akar 1/16. Nah, ini kan bisa dijabarkan ya, akar 1 berapa, akar 16 berapa. Berarti X ditambah 5/4 sama dengan plus minus akar 1 itu adalah 1, akar 16 itu adalah 4 ya. Ini kan udah ada hasilnya nih. Berarti X ditambah 5/4, ini untuk X pertama ya, nanti ditambah atau positif 1/4. Ini untuk X yang pertama, kita X yang pertama dulu ya. Berarti untuk nilai X-nya, X1 sama dengan, berarti ini kita pindah ruaskan. 1/4, ini kan positif, berarti jadi negatif. Dikurangi 5/4, ini kan penyebutnya udah sama. Berarti tinggal pembilangnya, 1 dikurangi 5, itu kan negatif 4, berarti negatif 4/4. 4 dibagi 4 kan bisa ya, itu hasilnya 1, berarti negatif 1. Ini untuk X1. Untuk X2 nya berarti X ditambah 5/4, ini kan positif nih, udah ya positif, berarti tinggal kita pakai yang negatif ini, sama dengan negatif 1/4. Berarti X2 nya sama dengan negatif 1/4, ini kan positif ya, berarti dikurangi 5/4, kan pindah ruas melewati sama dengan jadi negatif. Berarti sama dengan, ini penyebutnya udah sama, berarti tinggal pembilangnya. Hutang 1, hutang lagi 5, jadi hutangnya 6 ya. Nanti negatif 6/4. Ini bisa disederhanakan, bisa dibagi 2, ini dibagi 2, berarti 6 dibagi 2, 3. 4 dibagi 2, 2, berarti negatif 3/2. Berarti X1-nya negatif 1, X2-nya negatif 3/2. Nah, sekarang ini yang ketiga ya, yang terakhir. Dengan cara rumus kuadratik, cara mencari akar-akar persamaannya. Yaitu rumus ABC. Ini kan bentuk umumnya AX kuadrat ditambah BX ditambah C ya. Nah, untuk mencari rumus X1, X2-nya, atau mencari nilai X1, X2-nya, itu min B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4 dikali A dikali C dibagi 2 dikali A ya. 2 itu artinya 2 dikali A, 4AC itu artinya 4 dikali A dikali C. Nah, ini nanti sebagai rumus diskriminan yang ini ya, yang 4 kali A kali C. 4 dikali A dikali C, ini rumus diskriminan. Nanti ada di video berikutnya atau penjelasan berikutnya. Nah, di sini ada sebuah contoh untuk penyelesaian akar-akar persamaan kuadrat. Itu setengah X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3 sama dengan 0. Berapa akar-akar penyelesaiannya? Berarti kita harus cari tahu dulu nilai A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Berarti di sini A-nya adalah ini ya, berarti ya, setengah X, setengah. B-nya adalah di samping ya. B-nya berarti yang ini, min 2. C-nya berarti yang ini, min 3. Nah, kalau udah diketahui A, B, C-nya, sekarang kita masukkan ke rumus. X1, X2 sama dengan min B plus minus B kuadrat, akar B kuadrat dikurangi 4 dikali A dikali C dibagi 2A. Nah, sekarang min B. B-nya min 2, berarti min 2 gitu ya. Kalau dia min, berarti min 2. Plus minus akar B kuadrat, berarti min 2 kuadrat dikurangi 4 dikali A, A-nya setengah, berarti dikali setengah, dikali C, C-nya min 3, dibagi 2A.
Nah, di situ kan di sini ada negatif ya, ada 2 negatif. Kita selesaikan dulu negatif kayak negatif jadi positif, berarti 2 plus minus akar negatif 2 kuadrat. Negatif 2 kuadrat itu artinya negatif 2 dikali negatif 2. Negatif kali negatif jadi positif, 2 kali 2 jadi 4. 4 dikurangi 4 dikali setengah, 4 dikali 1 4, 4 dibagi 2 2, berarti 2, langsung aja ya, 2 dikali negatif 3 berarti negatif 6 ya, dibagi 2 dikali A berarti 2 dikali 1/2. Nah, kita lanjut ke samping ya. Berarti 2 plus minus. Ini dulu ya. Kita operasionalkan negatif kali negatif berarti jadi positif. Berarti akar 4 ditambah 6 dibagi 2 dikali setengah. 2 dikali 1 2. 2 dibagi 2 1. Berarti 1 ya. X1 X2 sama dengan 2 ditambah dikurangi 4 ditambah 6 10 per 1. Kalau misalkan per 1 berarti bilangan itu sendiri ya. Misalkan 2 per 1 itu artinya 2 kan 2 dibagi 1 2. Berarti ini juga udah ditulis 2 plus minus akar 10 aja ya. Nah, sekarang kita ini kan udah, sekarang kita X1-nya. X1 sama dengan, ini kan X1 X2. X1 X2. Kita X1-nya dulu. 2 ditambah akar 10. Jadi X1 pakai yang atas. Nah, sekarang X2-nya. Berarti ini penyelesaiannya ya. X2-nya berarti sama dengan 2 dikurangi akar 10. Jadi plus ini buat X1, minus ini buat X2. Nah, di sini ada sebuah contoh gimana caranya kita membuat bentuk umum dari persamaan kuadrat. Ini kan belum persamaan kuadrat ya. Nah, jadi contoh soal ini gimana caranya kita buat ke persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat itu kan harus AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 ya. Jadi sama dengannya harus 0. Nah, ini yang pertama. Kita kalikan dulu ya ini. Terus harus dibuat 0 gitu semuanya. Oh, jadi setelah sama dengan itu harus 0. Nah, berarti ini kita selesaikan dulu. Berarti 3x 3 dikali x kuadrat berarti 3x kuadrat. 3 dikali 1 berarti ini kan ditambah ya. Ini kan di sini positif, di sini positif, berarti ditambah 3 dikali 1 3 sama dengan, nah sekarang ini x dikali x berarti x kuadrat ya. Ini kan kalau misalkan nggak ada tandanya itu artinya kali ya. X dikali negatif 3, ini kan positif, ini negatif, positif kali negatif negatif. X dikali 3 berarti 3x. Nah, kalau ini udah dikalikan ya, berarti kita buat sama dengannya 0. Berarti si yang bagian ini kita pindah ruaskan. Ini kan kiri ya, berarti di sini ya, berarti pindah ke kanan. Berarti 3x kuadrat ditambah 3. Nah, ini kita pindah ruaskan. Ini kan positif ya. Positif pindah ruaskan ke sini melewati sama dengan, berarti jadi negatif. Negatif x kuadrat. Ini kan negatif ya. Kita pindah ruaskan. Berarti jadi positif ditambah 3x sama dengan 0. Berarti ya, kan dia udah pindah ruas, berarti sama dengan 0. Nah, sekarang kita jumlahkan. Pangkat harus dengan pangkat ya. Pangkat 2 harus dengan pangkat 2. Variabel harus dengan variabel gitu ya. Berarti tinggal 3x kuadrat dikurangi x kuadrat. Berarti 3. Ini kan kalau nggak ada angkanya 1 ya. Berarti 3 dikurangi 1 berarti 2 ya. 2x kuadrat. Kan bx ya. Bx berarti yang ini dulu
kita pindahkan, kan nggak melewati sama dengan ya, berarti tetap ditambah 3x, kan ditambah c, berarti c-nya ini kan nggak ada variabelnya, berarti ditambah 3 sama dengan 0. Berarti ini bentuk umum persamaan kuadratnya. Jadi si tandanya itu tetap nggak berbeda gitu, karena dia tetap nggak pindah ruas. Ini juga nggak pindah ruas, makanya di sini hasilnya 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 3 sama dengan 0. Sekian untuk video hari ini. Tadi pembahasan tentang melengkapi kuadrat sempurna dan rumus kuadratitatik atau rumus ABC. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Untuk video berikutnya, kita akan membahas hasil jumlah, kali, dan selisih akar-akar persamaan kuadrat. Itu akan di-upload di hari Jumat. Sambil menunggu uploadan di hari Jumat, kalian boleh lihat video yang sebelumnya yang udah di-upload. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.